Halo teman-teman subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara debt collector pinjol untuk ngecek data kalian sekaligus melakukan skip tracing terhadap data-data kalian. Nah, banyak dari teman-teman yang galbay ini yang ketakutan ketika debt collector memberikan suatu data yang menurut para teman-teman galbay ini harusnya data itu tidak bisa diketahui oleh debt collector, tapi debt collector bisa menyediakan data itu dan memakai data tersebut untuk menakut-nakuti, untuk meneror, bahkan untuk mengancam nasabah yang sedang galbay. Contoh, seorang debt collector bisa tahu nama anak Anda, bisa tahu nama teman-teman Anda, ataupun bisa dapat foto-foto Anda, atau bahkan bisa dapat data-data Anda yang lebih lengkap lagi yang seharusnya tidak diketahui oleh para debt collector pinjol karena pada saat pengajuan Anda tidak memakai data-data tersebut. Ternyata para debt collector pinjol ini mengakses data-data tersebut melalui 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara mengakses data BPJS Kesehatan kalian dari menu edabu karyawan. Dan yang kedua adalah melalui sosial media di all platform Instagram, Facebook, LinkedIn, Google, X, dan lain sebagainya. Yang ketiga, debt collector ini mengakses data kalian lewat get contact atau Truecaller. Dan yang keempat, cara mereka untuk mengakses data kalian adalah dengan cara memakai e-money, GoPay, atau OVO, atau Dana. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana cara mereka mengakses melalui data-data tersebut dan apa efeknya atau akibatnya kepada Anda ke depannya. Apakah mereka bisa mengambil tabungan Anda atau mengambil BPJS di masa tua Anda, ya, jaminan pensiunan masa tua Anda melalui BPJS? Inilah yang akan kita bahas di sesi kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, sebelum kita berangkat membahas keempat hal tersebut, kita akan sampaikan dulu kepada teman-teman supaya teman-teman jangan terlalu tertekan, jangan takut-takut lagi. Maksudnya begini, supaya teman-teman ini berani galbay. Karena kalau teman-teman tetap memaksakan diri untuk terus membayar, padahal teman-teman sudah berada dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan lagi untuk terus membayar pinjol, tapi teman-teman terpaksa harus bayar dengan gali lubang tutup lubang, dengan pinjam sana sini, bahkan jual aset-aset, bahkan teman-teman sampai pinjol lagi ke pinjol lain, karena teman-teman ketakutan dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Karena teman-teman masih stres, teman-teman masih bisa dikirimi hoax-hoax yang membuat teman-teman ketakutan, bahkan teman-teman bisa diancam-ancam. Teman-teman bisa bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini teman-teman akan berkumpul bersama teman-teman kita yang berasal dari berbagai wilayah dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah galbay di berbagai pinjol. Jadi di grup ini teman-teman akan bisa saling sharing, saling support, saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan informasi. Bahkan ada banyak teman-teman senior galbay di grup ini yang siap sedia untuk membantu, memberikan semangat, support, dan booster mental untuk teman-teman sesuai dengan pengalaman mereka. Bahkan mereka akan menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian mengenai cara galbay yang terbaik. Jadi teroran, hoax-hoax, ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi yang disampaikan oleh para debt collector pinjol tidak akan mempan lagi kepada Anda jika Anda sudah bergabung ke grup ini. Grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Karena kalau Anda tetap bayar, Anda terus bayar, itu akan bahaya ke depannya nanti. Anda nanti akan benar-benar ada dalam masalah yang besar. Sebelum Anda dalam masalah besar, Anda wajib dan harus gabung ke grup ini supaya Anda bisa terlepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara-cara yang dipakai oleh debt collector pinjol untuk mengecek data kalian, untuk mengambil data kalian, untuk men-tracing data kalian, mengumpulkan informasi-informasi tentang kalian. Yang pertama adalah lewat BPJS Kesehatan. Dengan cara mengakses data kalian dengan cara masuk ke BPJS Kesehatan dari menu edabu karyawan. Mereka akan menggunakan nomor NIK Anda untuk masuk ke sana, kemudian mereka mengecek data-data Anda yang ada di sana, apakah Anda masih bekerja di perusahaan tersebut atau bagaimana. Kemudian setelah itu mereka akan mencari informasi atau status keaktifan kepesertaan BPJS Anda supaya mereka mendapatkan data-data Anda.
Namun bagi teman-teman, jangan khawatir. Para debt collector ini biasanya tidak akan bisa merubah atau mengganggu data-data yang ada di sana. Mereka hanya bisa mengeceknya dengan menggunakan NIK Anda. Tapi untuk merubah atau bahkan seperti yang diancamkan oleh beberapa para debt collector yang mengatakan bahwa tabungan masa tua Anda atau jaminan hari tua Anda di JKN-nya atau di BPJS-nya bisa mereka akses dan bisa mereka ambil. Tidak bisa ya, karena untuk melakukan itu Anda saja pun butuh klarifikasi dari Andanya ke pihak BPJS-nya. Belum lagi Anda harus selfie, Anda harus voice call langsung atau video call langsung ke BPJS-nya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir kalau ada debt collector pinjol yang mengancam untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, para debt collector ini biasa men-tracing data-data Anda lewat sosial media di platform Instagram, Facebook, LinkedIn, Google, X, dan lain sebagainya. Dengan tujuan supaya mereka bisa mendapatkan informasi terbaru tentang Anda, foto-foto Anda, aktivitas Anda, teman-teman Anda, dan orang-orang yang dekat dengan Anda. Karena kan di Facebook, di Instagram, dan di LinkedIn atau di platform-platform ini kan biasanya kita menyertakan sesuatu hal yang berbau ya atau yang berhubungan dengan diri kita. Dan juga kita punya pertemanan di sana dan juga biasanya kita mengupload sesuatu yang mengupdate status kita. Jadi ini biasa mereka lakukan. Makanya saya selalu katakan, untuk nasabah yang sudah niat untuk galbay, sebaiknya sosial media, semua platform kalian sebaiknya langsung hapus atau paling tidak Anda tutup. Anda privat sosmednya supaya para debt collector ini tidak bisa mengganggu atau membuka-buka sosmed Anda, apalagi mengetahui pertemanan Anda di sana. Itu sudah saya sampaikan caranya di video-video sebelumnya. Yang ketiga adalah lewat get contact atau Truecaller. Get contact atau Truecaller ini selain dipakai oleh nasabah untuk memblokir semua data-data tentang teroran atau penagihan dari nomor-nomor yang tidak dikenal termasuk dari para debt collector. Nah, para debt collector pinjol juga memakai get contact ini atau Truecaller ini untuk melihat status Anda di sana dengan cara melihat nama yang dipakai oleh orang-orang untuk sebutan Anda. Dengan memasukkan nomor Anda, kemudian mereka akan melihat nama-nama atau panggilan-panggilan yang dipakai oleh orang-orang untuk menyebutkan Anda. Nah, dari situ mereka akan tracing itu nama-nama yang mereka pakai, hubungan Anda kepada siapa, Anda disebut dengan nama apa. Makanya tidak usah heran, pada suatu ketika ada seorang nasabah yang mengatakan, kok dia tahu nama panggilan saya? Padahal yang tahu nama panggilan saya ini hanyalah orang-orang tertentu. Ya tentu saja, karena ketika mereka memakai get contact atau Truecaller, mungkin saja salah seorang teman Anda yang kontaknya terhubung dengan kontak Anda memakai nama tersebut di daftar kontak mereka untuk sebutan Anda. Jadi nggak usah heran. Intinya jangan takut dengan apapun yang dilakukan oleh para debt collector. Itu hanyalah untuk menakut-nakuti Anda, untuk meneror Anda, untuk menekan Anda. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh para debt collector. Justru dengan cara seperti ini, kita mengetahui bahwa debt collector telah kehabisan akal. Makanya mereka memakai cara-cara seperti ini ya, cara-cara murahan seperti ini. Yang terakhir adalah melalui e-money, GoPay, OVO, SPay, Dana, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga Anda tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena semua aplikasi-aplikasi berbayar ini atau aplikasi-aplikasi keuangan ini, mereka punya secure yang sangat kuat, keamanan yang sangat kuat. Tidak akan mungkin duit Anda, tabungan Anda, atau jaminan hari tua Anda, mereka bisa ambil dan mereka bisa akses. Jadi, maksud saya di situ, ketika Anda mendapatkan sesuatu hal yang menakutkan dari seorang debt collector menurut Anda tidak usah takut, Anda tidak usah khawatir. Mereka hanya melihat-lihat data-data seperti yang saya katakan tadi. Dan data-data tersebut tidak akan mereka bisa apa-apain. Tidak akan bisa mereka ganggu-gugat. Karena data-data tersebut, aplikasi tersebut, masing-masing aplikasi itu mempunyai security atau keamanan mereka itu kuat dan berlapis-lapis. Justru dengan cara seperti ini, kita ketahui atau kita tahu bahwa ternyata debt collector ini sudah kehabisan akal. Jadi debt collector yang melakukan cara-cara seperti ini, justru ini menunjukkan bahwa debt collectornya sudah kehabisan akal untuk meneror kita. Dan kita juga jangan sampai merasa ketakutan, merasa terganggu hanya karena perbuatan-perbuatan mereka seperti ini.
Ini adalah perbuatan-perbuatan dan cara-cara murahan. Jadi bagi teman-teman yang dapat ancaman dengan memakai data-data Anda yang seharusnya tidak diketahui oleh para debt collector, ternyata para debt collector bisa mengetahuinya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itu mereka lakukan tracingnya dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi efeknya kepada teman-teman tidak akan ada apa-apa karena masing-masing platform itu, masing-masing aplikasi tersebut punya keamanan untuk menyimpan data-data mereka, untuk mengamankan data-data mereka. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Jadi ke depannya kalau ada debt collector yang mengatakan sesuatu yang membuat Anda terkejut, yang membuat Anda takut, yang membuat Anda seolah-olah ragu kalau data-data Anda mereka bisa akses, itu hanya mereka lakukan dengan cara seperti tadi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Jadi intinya teman-teman jangan pernah gentar untuk menghadapi teroran atau hoax-hoax yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Itu semua hanyalah sebatas hoax. Dan itu semua tidak akan berpengaruh kepada teman-teman apabila Anda tidak memikirkannya dan tidak berprasangka buruk atau memikirkan hal-hal negatif hanya karena ancaman-ancaman murahan seperti itu. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.